Halo semuanya, kali ini saya akan mereview iPod Touch 5. Sebelum memulai video, mohon di-subscribe dulu agar channel ini dapat terus berkembang. iPod Touch 5 ini dirilis pada bulan September tahun 2012. iPod Touch 5 memiliki desain baru yang brilian, yaitu menempatkannya dalam kategori di mana iPod ini lebih tipis dan lebih ringan dari iPhone, dan dengan rendah yang unik. Sekarang, fungsi iPod bukan hanya sebagai pemutar musik, tetapi juga memiliki fungsi lainnya, seperti foto, bermain games, dan lain-lain. Secara desain, iPod Touch 5 ini tergolong cukup modern meskipun sudah berusia 8 tahun karena bentuknya yang tipis. Pada bagian depan, terdapat kamera depan, layar berukuran 4 inch, dan home button. Pada bagian samping, terdapat tombol volume up and down, sedangkan pada bagian bawah, terdapat slot untuk nge-charge, speaker, dan headphone jack. Pada bagian atas, terdapat tombol power. Pada bagian belakang, terdapat single kamera, flashlight, dan ada slot untuk menempatkan loop. Nah, loop ini seperti gelang yang berfungsi untuk menggandeng iPod pada tangan kita, sehingga iPod tetap berada pada genggaman kita sendiri. Berat iPod Touch 5 ini sangat ringan, yaitu hanya 88 gram saja. Untuk pertama kalinya, iPod Touch hadir dengan layar yang lebih besar, yaitu berukuran 4 inch dengan resolusi 1136 x 640 pixel. iPod Touch 5 ini memiliki kualitas kamera sebesar 5 megapiksel untuk kamera belakang dengan autofocus dan BSI sensor, serta 1,2 megapiksel untuk kamera depan. Jika dibandingkan dengan iPhone 4 yang sama-sama mengusung kamera 5 megapiksel, iPod Touch 5 mampu menghasilkan gambar yang lebih detail, cerah, dan natural berkat adanya hybrid IR filter dan 5 element lens. Kapasitas baterai iPod Touch 5 ini adalah 1030 mAh dan tersedia storage mulai dari 16GB hingga 64GB. Bagaimana dengan hardware dan performance-nya? Sistem chip pada iPod Touch 5 ini adalah Apple A5 dan RAM sebesar 0,5GB dengan prosesor dual core 1000 MHz ARM Cortex A9. OS pada iPod Touch 5 ini capable hingga iOS 9, namun pada iOS 8 mulai muncul gejala lagging. Untuk musik, earphone, dan speaker dari Apple ini menyajikan kualitas suara yang di atas rata-rata. Memiliki suara bass yang bagus, detail yang bagus, staging yang luas, namun terdapat satu kekurangan di earphone ini, yaitu noise isolation yang kurang begitu kuat. Sehingga kesimpulannya adalah kelebihan iPod Touch 5 ini memiliki desain yang tipis dan elegan, praktis, kamera proper dan jernih, kualitas suaranya bagus, dan kelemahan iPod Touch 5 ini tidak terdapat ambient light sensor, dan mulai iOS 8 sudah terasa gejala lagging atau lebih lemot. Apakah masih layak untuk dibeli? Itu tergantung pada seberapa harga bekas yang Anda bisa dapatkan dan apa yang ingin Anda lakukan dengannya. iOS 9 adalah versi terbaru yang dapat didukung oleh iPod Touch 5, dan versi iOS ini hampir 5 tahun. Ini artinya Apple tidak lagi memperbaharui iPod ini dengan fitur-fitur baru, dan aplikasi yang Anda unduh ke iPod Touch mungkin tidak dapat digunakan dalam 1 atau 2 tahun. Jika Anda hanya berencana untuk menggunakan iPod Touch untuk penggunaan internet dasar, YouTube, musik, dan hal-hal semacamnya, Anda seharusnya tidak memiliki masalah dalam menggunakannya, walaupun mungkin sedikit lebih lambat. Saat ini, harga bekas iPod Touch 5 berada di kisaran 1 juta hingga 2,5 juta rupiah tergantung kondisi. Jika Anda dapat menemukan iPod Touch super murah dan Anda hanya memerlukannya untuk memutar musik dan tugas-tugas ringan lainnya, maka itu worth to buy.